sudah terlalu sering nggak puasa. Akhirnya istri saya itu malu sama orang kampung, terus bilang gini, Citra, kamu ini nggak puasa kayak orang gila. Terus apa kan? Oh, ngayunya. Iya, kalau lapar enggak mas, memang sehari-hari ya seperti itu, sehari-hari. Teriak-teriak gitu. Lo pergi. Apa yang jalan bebas itu berat? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat, damai selalu, saudaraku tercinta dimanapun Anda berada ya. Semoga di kesempatan kita kali ini kita akan tetap senantiasa mendapatkan bimbingan dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang bekerja di mancanegara maupun di Nusantara ini, semua saya doakan lancar rezekinya ya, dan juga mendapatkan tempat yang didambakan atau yang dicita-citakan ya, yang jauh di sana. Ini kan sudah hari raya, semoga nanti bisa berkumpul kembali dengan keluarga tercinta ya. Di video kita kali ini kita akan memberikan tayangan video edukasi dan juga hiburan semata ya teman-teman ya. Jangan di skip biar tidak terjadi kesalahpahaman ya. Tepatnya kita nanti akan menelusuri sebuah desa yang terpencil ya. Konon di sini adalah teman ada anu ya, keajaiban aneh lah. Mau kemana? Apa ya bapak itu? Nggak boleh lewat daerah sini, nggak boleh. Loh, Mas. Nggak boleh kesini nggak boleh. Loh, ngapunten. Mohon maaf, kenapa Pak kok tidak boleh? Nggak boleh. Saya tadi kesini izin siapa? Yang nggak punya izin kita tadi. Nggak boleh. Pokoknya saya nggak boleh. Ini di daerah sini ini ya. Itu rumah saya, Oh, iya. Itu rumah saya, ini kebun saya. Tadi saya sempat mendodok rumah kosong itu atau rumah yang tertutup itu berarti rumah jenengan. Iya, itu rumah saya. Tadi nggak ada orang gitu, iya, Pak. Makanya saya langsung ke belakang rumah ini, ternyata ada jenengan. Oh, berarti ini kebun jenengan ini, Pak. Kebun saya. Ya. Mau ngapain? Saya kesini mau ngapain? Gini, Pak. Tadi kita kan salah satu pegiat sosial, pecinta lingkungan dan juga peduli ya terhadap saudara-saudara kita yang mungkin punya masalah atau punya problem ya, hal apapun ya, kita ingin istilahnya cross check dan mungkin bisa sedikit membantu ataupun bisa meringankan lah. Atau kenapa? Saya nggak ada masalah saya. Iya, gini Pak, saya mendengar kabar bahwasanya ngapunten salah satu entah itu keluarga atau dari keluarga atau kerabat ya, Bapak ini ada yang mengalami gangguan jiwa atau DGJ yang disebabkan entah beberapa hal ya, karena informasinya sangat banyak sekali ya. Ada yang bilang dari sekolah, ada yang bilang dari karena memang melanggar syariat agama, ada yang bilang melawan orang tua. Nah, makanya kita cross check ke sini agar informasi ini akurat dan juga tidak merembet kemana-mana gitu loh Pak. Berarti Sampai sudah tahu masalah itu ya? Iya, Pak. Mohon maaf Pak, makanya saya tadi juga minta maaf ini ya. Saya juga minta maaf. Saya tadi keras, saya tadi marah-marah itu kenapa? Karena ini kan tempat saya. Nggih, Pak. Lah, anak saya yang sakit itu tadi, ya mohon maaf ya. Anak saya memang sekarang sakit jiwa. Oh, gangguan jiwa. Saya tadi tersinggung, saya datang ke sini takutnya nanti sampai itu mau memviralkan atau mau mengekspos kondisi anak saya gitu loh. Makanya saya tadi itu Pak, takut dan juga malu kalau sebenarnya ini sampai diketahui orang banyak itu Mas. Ya, saya tadi marah-marah. Maksud saya tadi memang. Tapi kalau memang emas-emasnya ke sini itu datang tujuannya untuk membantu, saya malah sangat berterima kasih saya. Sama-sama Pak. Maksud saya memang seperti itu, tapi memang mohon maaf saya tadi belum izin ya. Karena memang tidak ada orang. Nanti bapak itu marah-marah. Kok bapak ini kesel Pak. Kayaknya kayak bingung saya ini. Bapak ini capek pikiran, capek tenaga. Mas, ngapunten, apa jenengan tadi saya di rumah kok dodok-dodok nggak ada orang. Istri jenengan atau kok nggak ada di rumah? Sekarang posisinya itu lagi ke sawah istri saya. Oh, ke sawah. Istri saya lagi ke sawah ya. Nggih. Nah, saya sendiri sehari-hari ya di sini. Ya seperti ini.
memotong bambu. memang Sambil nanam pohon-pohon ini ya. Sehari-hari juga nanam ubi-ubian, kebun pisang di sini karena memang Nggih. sehari-hari saya juga di sini. Itu di satu sisi, di sisi lain saya di sini itu juga ya itu tadi apa namanya nungguin anak saya. Loh, nungguin anak? Iya, anak saya yang saya bilang sakit tadi itu loh Mas. Oh ya Allah. Yang anak saya yang sakit tadi Iya, itu iya. saya tungguin dia itu di sini. Kalau nggak dijagain takutnya itu kenapa-napa karena gimana juga itu anak saya. Nggih. Oh, jadi benar nggih informasi yang saya terima, anak jenengan ini mengalami gangguan ataupun sedikit jiwanya terganggu gitu ya mungkin ya. Iya. Oh, jadi maksudnya Bapak ini anak jenengan itu tidak tidur di rumah. Tidak di rumah. Kenapa Pak? Karena Apa apa? mengganggu Pak? Karena di rumah Katanya itu, telanjang gitu Pak. iya, saya ini malu Mas. Ya Allah. Siang bolong seperti ini tuh telanjang. Nggak pakai baju. Keliling kampung, lari-lari. Terus kalau nggak gitu teriak-teriak. Ya Allah. Terus kalau nggak gitu ngambil batu dilempar-lempar ke rumah orang. Saya pernah Mas, kapan hari itu ya. Karena saya nggak tega kalau saya taruh di tempat seperti ini, saya nggak tega. Saya biarkan di rumah, di kampung. Tiba-tiba itu loh, telanjang, terus bawa batu dilemparkan rumah. Ya tiba-tiba itu keliling kampung ya Mas ya. Keliling kampung tiba-tiba itu bawa batu dilempar ke kaca tetangga saya. Akhirnya saya yang Iya. apa namanya Ganti ganti rugi. Soalnya sering lah keseringan seperti itu akhirnya saya nggak punya uang Mas, sering ganti rugi rumah tetangga saya yang dilempari batu itu. Akhirnya ya terpaksa saya tempatkan di sini. Sebenarnya kasihan juga kalau malam itu juga. Iya. Oh, jadi tapi jenengan tetap nggak tega nggih, istilahnya. Iya, nggak tega. Namanya juga anak. Teman ya. lagi juga anak. Ngapunten Pak, masa Saya ini Kalau- sebenarnya bingung Mas. Mungkin gini. kalau misalnya Gini Pak, sampean gini. kalau sampean mau ngasih solusi, mau membantu saya sangat berterima kasih sekali itu karena Oke. memang Iya Pak. kalau pemerintahan desa di sini ya perangkat-perangkat desanya, kepala desanya itu sudah membantu saya semuanya Sudah maksimal, membantu ya. saya semaksimal mungkin termasuk tetangga saya, Pak RT, semua itu orang-orang sudah baik. Cuman Oke. maunya itu anak saya ini dibawa ke sana loh Mas, rumah sakit jiwa, tapi saya nggak tega. Gitu. Nggih. Kalau Masnya barangkali mau membantu dengan cara yang lebih Gini, baik, gini. saya bersedia Gini. Mas. Nggih, gini Pak, mohon maaf, kira-kira awal mulanya itu bagaimana sih Pak? Sampai kondisinya seperti itu, apa karena memang secara logika itu ada makhluk-makhluk yang mengganggu atau karena memang anak ini istilahnya ngapunten bandel atau bagaimana sih Pak? Ceritanya itu sebenarnya ya nggak lama Mas, itu ceritanya Oh, ya nggak lama. di bulan puasa ini aja kemarin itu Mas, tiba-tiba Nggih. dan terjadinya itu sangat cepat sekali. Saya ini juga nggak Nyangka. Iya bapak iki koyo bingung koyo. Yo ngadeg yo lungguh yo anu. capek. Iya kayaknya pikirannya itu lagi kacau juga. Sebenarnya ceritanya kemarin itu Mas ya, ini kan masih bulan puasa ya. Nggih. Nah, Di akhir bulan puasa kemarin itu kan, ya mohon maaf memang anak saya ini sedikit nakal, perempuan. Nggih. Namanya ini Citra. Ya. Ya, ini memang nakal. Nah, anak ini kebetulan nggak puasa Mas. Nggak mau puasa. Nggak mau puasa. Padahal Saya- sudah balik ya. Iya, saya sudah dewasa Mas, sudah sekolah SMA. Oh, iya. Nah, nggak puasa. Terus dia ini saya ingatkan, ibunya juga mengingatkan, Nduk, poso Nduk, sekarang ini bulan Ramadan ya. Semua umat Islam itu melaksanakan bulan puasa ini, melaksanakan puasa semuanya. Nah, tapi dia ini nggak mau ya. Ada waktunya orang buka, dia nyetel TV keras sekali. Terus waktunya ada orang tadarusan, ada orang traweh, itu juga main HP, nyetel musik keras sekali. Terus kalau siang hari itu makan sambil di jalan-jalan itu loh, nggak malu. Maksud saya gini ya, kalau nggak puasa nggak apa-apa, tapi jangan keluar rumah lah. Kalau makan itu di rumah aja biar nggak gitu dilihat ya. orang. Hormati orang-orang yang sedang puasa nak, saya bilang gitu. Tambah dia itu marah-marah. Terus akhirnya istri saya itu nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ngomongnya itu kasar. Istri saya itu juga, Mungkin juga emosi, mungkin Iya. terbawa arus puasa ini mungkin ya. istri saya itu tiba-tiba ngomong gini, soalnya sudah terlalu sering nggak puasa. Akhirnya istri saya itu malu sama orang kampung, terus bilang gini,
Citra, kamu ini nggak puasa kayak orang gila aja gitu. Nah, tiba-tiba setelah itu anak saya ini kayak orang nggak sadar terus mau marah-marah mas, marah-marah teriak-teriak, ngelempar-ngelempar, ya sambil kayak gitu tadi mas, keliling kampung kayak gitu tadi. Oh langsung itu ya? Langsung. Mungkin ibunya mungkin juga ngapunten ya, mungkin malu dijadikan bahan omongan tetangga pasti kan ya Pak ya, karena di kampung ini tetangga itu responnya itu sangat cepat sekali ya. Saya juga kasihan, istri saya ini juga menyesal sepertinya istri saya ini. Ya Allah. Karena memang anak gimana lagi ya memang nasi sudah menjadi bubur, tapi ya jangan sedih Pak ya. Semua penyakit itu ada obatnya. Tuhan memberikan sesuatu itu pasti ada gandengannya. Kalau ada yang sakit pasti ada obatnya, ada ya kesembuhan. Begitu. Kalau memang masnya mau membantu saya sangat berterima kasih sekali. Ya, ya, melihat kondisi anak saya itu nggak tega mas, kalau setiap hari ditaruh di kebun dekat pemakaman, dekat makam keluarga. Itu diikat atau bagaimana itu Pak? Ya nggak terlalu rapat mas, saya ikat, cuman ya. Kenapa Pak diikat? Soalnya kalau nggak saya ikat itu lari mas. Oh lari. Lari terus keliling kampung. Katanya dekat sungai itu. Dekat sungai tempatnya. Oh juga. Di sana mas. Emang kamu barangkali bisa membantu. Insya Allah Pak, insya Allah saya ingin tahu kondisi fisiknya dulu. Apakah memang anak jenengan ini masih bisa disembuhkan atau memang? Barangkali bisa membantu. Iya mas. Nggak mau dah kamu. Iya, ayo mas, ayo. Nggak apa-apa, mau ayo Pak. Mau ya. Iya, ini bapaknya ini kayaknya mungkin sudah berbagai cara. Motor saya tadi di sana. Iya, enggak apa-apa. Ya. Kan ini tanah jenengan sendiri nih. Bapak ini kayak linglung ya. Takutnya nanti bapak ya kayak katut ini. Iya. Karena lihat dari anunya ini loh. Fisiknya lihat ini kayak lemah. Iya. Aduh. Itu. Ya Allah, Pak. Sini, Mas. Ya. Itu, Mas. Mana kan? Ya Allah, diikat di pohon itu Pak? Iya. Oh tapi tetap dilakukan pengawasan bapak jenengan sini? Jangan terlalu dekat mas ya. Iya. Soalnya kalau ada orang asing itu nanti dia itu teriak mas. Iya. Oh berarti tetap jenengan awasi sendiri nggih? Iya. Ini teriak terus saya takut tuh ngelempar gitu loh mas. Saya takut itu mas. Secepat. Enggak, saya kan saya sama di sini dulu ya. Nggih. Saya tanya-tanya dulu. Nggih. Karena saya kalau mau berinteraksi memang harus dari dekat. Kalau tidak dari dekat ya nggak kelihatan, Pak. Nggak bisa maksimal ini. Cantik kan? Wahyu ya kan? Ini mas, anak saya mas. Ya, kalau ada orang asing nggak kenal ini mesti teriak-teriak dia itu. Tuh, kan? Ya, Tuh, ya, teriak-teriak. Astagfirullah. Oh, wahyu ya. Iya, kalau lapar enggak mas. Memang sehari-hari ya seperti itu, sehari-hari itu. Memang teriak-teriak gitu. Loh pergi gitu. Iya, kok yang jaluk bebas ini kok berat ini. Tolong. Kok yang jaluk berat ini. Kalau ada saya gini saya lepas nggak apa-apa. Berat kan? Nggak apa-apa tak Kang? Nggak apa-apa. Kok yang jaluk ojol itu? Cuman ya nanti kalau saya lepas pasti tongkisnya itu loh. Kesana. Tongkisnya itu loh. Iya. Awas loh Kang. Ya Allah. Awas kudu melayu loh Pak. Jangan sampai lepas Pak ya. Saya ingin interaksi sebentar Pak. Katanya dekat sungai ya. Oh sana sungai besar itu nggih. Ya, yang sana itu. Ya Allah. Oh wayunya anak isiannya rek. Anak semata wayang ya seperti itu ya teman-teman. Kalau saya sama saya nurut. Mau berat Kang hati-hati Kang. Ya Allah. Saknone rek arek kok ngene. Kalau sama saya nurut tapi ya gitu, lepas lo ke sana. Ya Allah. Yang saya takutkan itu kan ngelempar itu loh, ngelempar. Ya Gitu. Allah. Kalau nanti di kampung. Katanya ngapunten kok ada yang bilang pernah jadi calon model gini Pak. Iya, ini dulu pernah waktu sekolah itu kan memang anaknya kan cantik, Iya. ya anaknya juga tinggi itu Ya. pernah ditawarin. Jadi model jadi ya. model. Iklan barang juga. Iya. Loh, nyawat ya kan? Ngelempar. Ya Allah. Astagfirullah. Pak jangan sudah Pak. Ditutupin Jangan suruh buka Pak. Suruh duduk aja Pak, Mas suruh duduk aja. Suruh duduk aja Pak, suruh duduk aja Pak. Joget-joget rek. Iya, soalnya kan saya tadi bilang kebiasaan kalau ada orang terawih itu ya
Dia nyetel musik bawanter di rumah kenceng-kenceng musiknya sambil joget-joget. Nah ini kok ya dekat makam sih Pak, jenengan nyancang itu Pak. Ini kan makam keluarganya. Oh makam neneknya. Iya, makam keluarganya ini. Ya Allah. Sebentar nangis, sebentar nanti ketawa-ketawa. Itu terus. Loh, kan? Ya Allah. Iya ini kelihatannya memang Saya ada bingung, sedikit Mas. gangguan Saya harus mental. gimana saya ini? Ya Allah, ayo ngene. Ya gini Pak, memang tapi bisa disembuhkan loh, tapi bisa disembuhkan karena memang makanya tadi saya lihat kronologinya ternyata hanya karena memang emosi sesaat dan ibunya juga punya apa ya wah kan Ya, Kang, tutupin, kasihin Kang. gini aja Pak, gini Pak, ibu kira-kira nggak bisa langsung ke sini ya Pak ya, kalau anu jauh tak Pak? Istilah saya nggak bisa. Ya Allah. Ya itu apa namanya? Loh apa Melayu loh Pak, Melayu Pak itu Pak. Mau ke sungai itu loh. Astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan ini harus. Harusnya ada yang nolongin, ada tetangga saya yang nyari kayu di daerah sini. Oh iya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Enggak ini kayaknya Lu kan gitu kan. harus ibunya loh. Awas Pak. Oh itu yang biasa nolongin. Oh ini juru kuncinya. Ini yang jaga makam ini. Ya Allah. Ini yang jaga makam ini. Orangnya ini sering nyari kayu di sini. Ya Iya, itu membantu saya, ini orangnya baik. Ya Allah. Sering bantu-bantu Enggak saya. gini jaga gini kayu. Pak. Kalau menurut petunjuk yang saya dapatkan ini harus bersama ibunya yang harus bisa menyembuhkan di sini Pak. Oh gitu. Ya kalau bisa dijemputkan ibunya nanti biar saya istilahnya kita obati bersama-sama di sini lah. Insya Allah nanti bisa sembuh Sama ya. ibunya di sini. Iya. Oh. Ya Allah. Nah, tapi itu anaknya tolong disuruh jaga bapak itu. Oh Ya. iya. Sana, sana. Ya Allah, Pak, ayune kayak tolong, gini. Pak, menjaga, Pak. Ya Allah, sana ya Allah. Ayo ini. Lah, Jangan dibuka gitu Kak. Cuma jagain ya, Mas. Tolong jaga Pak. Ibunya tolong dijemput sini Pak nggih. Iya, iya. Ibunya Pak nggih. Ya saya panggil Iya, ya. ya, tolong sama jemput. Ya Allah, seperti itu teman-teman. Kita sambil nunggu ibunya, kita lihat kalau reaksi menurut kacamata batin saya ini masih bisa disembuhkan. Jadi masih stadium pelan. Tapi memang ada ibunya karena memang yang mengutuk tadi kan ibunya gitu ya. Oke teman-teman, kita sambung ke video selanjutnya. Semoga video ini nanti bisa mengedukasi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.